Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam Pak Sony selaku pengampu mata kuliah Database Administration. Nama saya Faustin Ilon Hadinata dengan NIM 54212 dan berikut video ini saya buat untuk memenuhi nilai UTS. Oke, jadi sebelum dimulai, secara umum dalam video ini akan ada 4 bahasan utama, antara lain arsitektur dari Oracle Database Server, Listener, Database Instance, dan yang terakhir ada Multi-Tenant Architecture. Yang pertama, di sini ada arsitektur dari Oracle Database Server. Ada 3 tipe. Yang pertama itu ada single instance, kemudian ada multiple single instance, dan yang terakhir ada Oracle Real Application Clusters, atau yang biasa disingkat sebagai RAC, Database Configuration. Nah, pertama-tama, perbedaan antara instance dan database itu apa sih? Jadi, instance di sini adalah kumpulan memori dan juga proses yang berjalan pada server atau sering juga disebut sebagai gateway pada database. Di sisi lain, untuk pengertian database sendiri adalah tempat yang berisi physical files yang terdiri dari data file, control file, dan juga redo log file. Pada single instance database, terdapat one-to-one relationship antara instance dan database, di mana instance dapat mengakses hanya satu database saja. Begitu juga dengan multiple single instance. Yang berbeda adalah seperti namanya, pada multiple single instance terdapat lebih dari satu struktur single instance dalam suatu server machine. Nah, yang berbeda itu ada pada si Oracle RAC, di mana terdapat lebih dari satu instance yang terhubung dengan satu database, di mana setiap instance tersebut berjalan pada server machine terpisah atau disebut juga sebagai suatu node dalam cluster. Oracle RAC ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan satu Oracle database pada beberapa server guna memaksimalkan ketersediaan dan juga skalabilitas horizontal melalui shared storage. Berikutnya ada listener architecture. Gambar di sini mengilustrasikan peran listener selama pembentukan koneksi. Jadi proses dimulai dari pembuatan koneksi HTTP oleh browser bersamaan dengan klien yang membuat koneksi pada database. Dengan kata lain, secara sederhananya, klien telah mengirimkan sebuah connection request pada listener. Listener lalu memparsing permintaan klien tersebut dan juga meneruskan request pada service handler yang sesuai. Service handler itu apa sih? Service handler di sini adalah operator atau dispatcher yang berperan sebagai titik koneksi menuju database. Apabila seluruh prosesnya sudah berhasil, klien baru bisa terhubung dengan database. Oke, selain gambaran secara umum tadi, di sini ada ilustrasi lain yang memperlihatkan proses atau isi dari database server itu bagaimana sih? Jadi, masih sama dengan pembahasan tadi, listener di sini berfungsi untuk menerima connection request dari klien, mengarahkan masing-masing request tersebut pada instance database yang sesuai, dan juga mengelola traffic dari request menuju server database. Proses tetap dimulai dari client application dan client machine, yaitu tempat di mana klien membuat request, kemudian permintaan ini akan dibawa dan dikirimkan pada port tertentu yang dimonitor oleh listener. Local listener lalu akan memeriksa jenis koneksi yang diterima dan juga memvalidasi apakah user tersebut memiliki privilege atau akses terhadap request yang telah diajukan. Baru setelah itu, listener akan menentukan nama jaringan yang meresolve menuju alamat atau daftar alamat dari Oracle Net Local Listener atau listener yang berjalan pada sistem yang sama dengan instance tersebut. Di dalam database instance terdapat dua memori utama, antara lain Program Global Area atau PGA dan juga Shared Global Area atau SGA. Untuk lebih rinci akan dijelaskan setelah ini, tapi untuk secara garis besar, PGA di sini berfungsi untuk menyimpan data yang berkaitan dengan server proses individual, seperti session. Di sisi lain, SGA adalah area memori bersama yang dipakai oleh semua koneksi untuk menyimpan shared data seperti buffer cache, shared pool, dan lain-lain. Kemudian ada juga istilah Container Database atau CDB yang merupakan database induk yang biasa berisi metadata umum dan juga memori SGA utama. CDB juga biasa terdiri dari root container dan juga beberapa pluggable database atau yang biasa kita singkat sebagai PDBs. Nah, setelah melewati berbagai proses tadi, listener baru bisa mengarahkan koneksi pada PDB sesuai dengan request dari klien. Selanjutnya ada pembahasan mengenai database instance yang di dalamnya ada SGA dan juga PGA komponen yang sudah kita singgung tadi. Database instance di sini terdiri dari 3 bagian, antara lain System Global Area atau SGA dan juga Program Global Area atau PGA, dan Background Processes.
SGA dan VGA di sini adalah dua struktur memori dasar yang ada dalam suatu instance. Yang pertama, SGA adalah area memori bersama yang digunakan oleh instance untuk menyimpan informasi yang harus disebar atau dimiliki oleh semua database dan juga user process, atau yang kita kenal sebagai shared memory. Terdapat juga 7 bagian dalam SGA, mulai dari shared pool yang berfungsi untuk meng-cache versi SQL dan juga PL SQL statement yang akan dieksekusi. Kemudian ada database buffer cache dengan fungsi menyimpan blok data yang terakhir digunakan. Ada large pool yang merupakan area opsional dengan alokasi memori yang besar untuk proses seperti backup dan recovery maupun input-output server proses. Lalu ada redo-log buffer sebagai area memori yang menyimpan informasi mengenai segala perubahan yang telah terjadi pada database. Fix.sga atau area internal berisi informasi umum mengenai status database dan instance. Java Pool yang digunakan untuk semua session spesifik data dan code Java pada Java Virtual Machine. Lalu ada Streams Pool yang digunakan oleh Oracle Stream untuk menyimpan informasi yang dibutuhkan oleh parameter capture dan apply. Lanjut pada penjelasan berikutnya, ada PGA. PGA di sini adalah area memori berisi data mengenai setiap server proses yang menghandle request dari user process. Lalu ada background process yang terbagi menjadi dua, required dan juga optional. Required di sini meliputi database writer process, checkpoint process, log writer process, system monitor process, listener registration process, process monitor process, recovery process, dan lain-lain. Contoh dari optional background process adalah archiver process. Oke, yang terakhir ada pembahasan mengenai multi-tenant architecture yang di dalamnya itu ada CDB dan juga PDB. Nah, kegunaan dari multi-tenant architecture ini tuh apa sih? Jadi multi-tenant architecture memungkinkan Oracle Database agar bisa berfungsi sebagai container database atau CDB. CDB sendiri terdiri atas satu root container, satu seed PDB, dan juga 0 sampai lebih dari user created PDBs. Root di sini berfungsi untuk menyimpan metadata Oracle dan juga common users atau pengguna database yang dikenal pada setiap kontainer. Seed PDB di sini berfungsi sebagai template untuk pembuatan PDB baru oleh user dengan komen yang biasa digunakan adalah create pluggable database. Kemudian terdapat juga beberapa fitur dari Oracle Multitenant, mulai dari integrasi dengan Oracle Real Application Clusters atau yang biasa disingkat sebagai Oracle RAC, meningkatkan keamanan melalui separation of duties dan juga resource isolation, hingga cloning dan provisioning yang cepat. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih sudah mendengarkan.